Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Fali Aziz dengan NIM A11.2020.2747. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari PK yang mengenai breast cancer. Di sini klasifikasi kanker payudara menggunakan breast cancer dataset. Yang pertama kita mengumpulkan datanya. Yang pertama mengambil dataset dari UCI dataset, kemudian mengunduh dua file dengan ekstensi data dan namanya. Kemudian tentang datasetnya, dataset didapatkan dari archive.ics.uci.edu dataset breast cancer diagnostic. Pada dataset terdapat 569 sampai 569 sampel dan 33 atribut. Tidak terdapat nilai yang hilang. Kelas label pada atribut kedua, kelas label adalah kategorikal dan kategori M ganas B jinak. Kemudian soal tertulisnya dari alamat website yang disediakan, terus apa yang digunakan collab atau collab. Bagaimana Anda mengambil data yang disediakan, diunduh, kemudian diupload ke Google Colab. Kemudian yang kedua, menelaah data terdiri dari load library yang diperlukan, load dataset, menghilangkan variabel yang tidak penting, kemudian memberi nama header, atribut atau fitur jika belum ada, menganalisa tipe dan relasi data, melihat tipe dataset, ukuran dataset, distribusi kelas, dan deskripsi dataset. Kemudian memberikan laporan atau kesimpulan dari kegiatan menelaah data. Di sini sudah meload library yang diperlukan. Ada Pandas, NumPy, Sklearn, kemudian ada Matplotlib, ada Seaborn, Damissimo, dan yang lainnya. Kemudian kita masukkan datasetnya. Jadi datasetnya masukkan di sini. Nah, ini hasil dari datasetnya. Kemudian di sini saya menghilangkan dari yang tidak guna di datasetnya. Di sini ada ID-nya, kemudian ada unnamed 32 ini ya. Kemudian kita memberi nama header, atribut atau fitur. Di sini ada fitur 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini hasilnya. Kemudian melanjutkan dengan menganalisa tipe dan relasi datanya. Kemudian lihat tipe datasetnya. Ini. Kemudian lihat ukuran datasetnya. Ini. Kemudian lihat informasi tipe data semua kolomnya. Ya, ini. Kemudian lihat distribusi kelas, apa saja jenisnya. Ini. Kemudian lihat distribusi kelasnya, jumlah tiap kelasnya ada berapa, setiap kelasnya ada jumlahnya. M kelas tipe data integer. Kemudian lihat distribusi kelasnya. Visualisasi diagram dengan menggunakan diagram batang. Nah, ini hasil dari visualisasinya. Distribusi penderita penyakit kanker payudara. Kemudian lanjutkan lihat deskripsi datasetnya. Ini sudah ada deskripsinya. Kemudian kesimpulannya dari nomor 2 ini ada fitur yang bertipe data float dan bertipe data objek. Kemudian tidak ada data yang hilang atau di mana data yang hilang diberikan tanda tanya. Kemudian jumlah fitur 31 lebih sedikit dibanding jumlah record data pasien. Berarti masuk dalam high dimensional dataset. Kemudian jumlah distribusi kelas seperti ini. Kemudian yang ketiga,
memvalidasi data terdiri dari mengecek apakah data frame ada nilai kosong atau NaN. Kemudian kita cek data frame-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu ngecek apakah data frame ada nilai kosong atau NaN. Yang tidak ada. Kemudian lihat lokasi pada kolom frame yang kosong NaN. Ini kemudian lihat persentase nilai kosongnya, tidak terdapat nilai kosong. Kemudian nomor 4, menentukan objek data tidak masuk ke dalam soal. Kemudian langsung nomor 5, membersihkan data. Strateginya, pertama hapus data duplikat, kemudian cek fitur yang bernilai konstan. Dataset sudah bersih. Menghapus data duplikat, melihat ukuran baris dan kolom data frame. Kemudian menghapus data duplikat dan melihat kembali ukuran baris dan kolom data frame. Tidak ada data yang sama. Kemudian menghapus fitur yang bernilai konstan. Tidak ada fitur yang bernilai konstan. Kemudian nomor 6, mengkonstruksi datanya. Terdiri dari representasi fitur dan merubah tipe datanya. Kemudian membagi data tersebut menjadi training dan testing. Kemudian membandingkan data original, data normalisasi, data original PCA, data normalisasi PCA. Kemudian mengecek representasi fitur. Jadi sini kita ada. Kemudian cek kembali representasi fiturnya. Peringatan yang terlewat. Kemudian membagi training dan test. Membagi menjadi training dan testing. Kemudian kita tampilkan. Kemudian ke data originalnya, membagi data menjadi training 70% dan testing 30%. Kemudian menampilkan datanya yang telah dibagi. Kemudian data normalisasinya. Yang pertama, normalisasi menggunakan standar scalar. Kemudian lihat hasil normalisasi dengan standar scalar. Ya, seperti ini. Kemudian data original PCA-nya. Ini hasilnya. Kemudian jangan lupa untuk visualisasi data original PCA-nya. Nah, seperti ini hasil visualisasinya. Yang biru ini cumulative explain variance. Yang hijau ini individual explain variance. Kemudian di sini dipilih 14 PC. Kemudian data normalisasi PCA. Ya, ini. Kemudian kita memvisualisasi data normalisasi PCA. Ini dan menjadi seperti ini. Kemudian kita pilih 14 PC. Kemudian nomor 7, menentukan label datanya. Tidak perlu dikerjakan karena label sudah dibuskan di bagian transformasi data bukan soal tertulis. Kemudian yang ke-8, membangun model. Teknik pemodelan yang dipakai menggunakan decision tree, parameter yang dipakai, create iteration, Gini, entropy, next step, min sample split, min sample leave. Skenario-nya menggunakan akurasi, presisi, dan recall. Pengujian menggunakan data original. Pengujian menggunakan data yang sudah dinormalisasi. Kemudian menggunakan data original yang diberikan PCA. Menggunakan data yang sudah dinormalisasi dan diberikan PCA. Kemudian menjadi soal coding. Di sini decision tree-nya, pemodelannya. Masukkan, kemudian jangan lupa menyimpan parameter yang digunakan untuk pemodelannya. Pemodelan decision tree-nya kita pemodelan dengan data originalnya terlebih dahulu. Di sini decision classifier-nya, terus pemodelan decision tree dengan data normalisasinya seperti ini. Kemudian pemodelan decision tree dengan data original tapi diberikan data PCA-nya. Seperti ini.
Kemudian pemodelan decision tree dengan data normalisasi tapi diberikan PCA-nya juga. Kemudian yang ke-9, mengevaluasi hasil pemodelan. Jadi soal coding. Evaluasi ini menggunakan data original. Ini hasilnya ini. Kemudian visualisasi confusion matrix dengan Seaborn. Ya, ini hasil dari confusion matrix-nya bagian testing untuk data asli. Kemudian evaluasi dengan data normalisasi. Itu hasil dari codingan ininya. Jangan lupa menggunakan confusion matrix juga bagi bagian testing ini. Kemudian evaluasi PCA dengan data originalnya. Ini hasil dari ininya. Dan jangan lupa juga confusion matrix-nya. Kemudian evaluasi data normalisasi dengan PCA. Sama ini. Jangan lupa sekali lagi confusion matrix-nya. Kemudian yang 10, lakukan proses review pemodelannya. Itunya. Kemudian melakukan perbandingan hasil training, akurasi, dan tes akurasi menjadi 4 model. Ya, ada modelnya, ada decision tree original, decision tree normalisasi, decision tree PCA data original, decision tree PCA data normalisasi. Kemudian melakukan perbandingan hasil akurasi, presisi, dan recall modal data testing dengan 4 modelnya. Kemudian visualisasi perbandingan dengan 4 model Seaborn. Ya, ini model-model tadinya, hasil dari tes akurasinya. Kemudian kesimpulan dari keseluruhan ini, model terbaik dari dataset kanker payudara menggunakan decision tree PCA, data normalisasi dengan nilai akurasi tertinggi pada data training sebesar 98,99% dan akurasi tertinggi pada data testing sebesar 97,07%. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.